Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara akad profit dan sosial dalam fikih muamalah. Jadi, di dalam fikih muamalah itu terdapat dua akad. Yang pertama ada akad tabaru dan yang kedua ada akad tijarah. Baik, saya mulai dari akad tabaru. Akad tabaru adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti berbuat kebaikan. Maka dari itu, akad tabaru bisa dijelaskan dalam arti semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan saling tolong-menolong untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akad tabaru ini bentuk akad yang kita lakukan untuk atau berniat untuk saling tolong-menolong. Menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 11 garis miring PMK titik 010 garis miring 2011 tentang kesehatan keuangan, usaha asuransi dan usaha perasuransian dengan prinsip syariah menjelaskan bahwa akad tabaru merupakan akad hibah yang sifatnya bukan komersial dan tujuannya adalah untuk saling tolong-menolong peserta di dalamnya. Dan maka dana yang dikumpulkan itu di dalam satu rekening akan menjadi dana tabaru. Akad tabaru ini merupakan akad yang paling banyak dilakukan dalam transaksi keuangan menurut syariat Islam atau yang berbasis Islam. Akad tabaru merupakan perjanjian transaksi yang secara khusus diniatkan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Contohnya itu misalnya ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, misalnya HP dia rusak, terus dia minta bantuan kepada kita untuk memperbaiki HP tersebut, lalu kita membantunya tanpa pamrih atau tanpa ada imbalan sedikit pun. Maka dari itu ini termasuk akad tabaru di mana kita menolong teman kita atau kita menolong orang lain untuk tujuan saling membantu. Contoh lainnya adalah misalnya ada sebuah musibah di suatu daerah kebanjiran misalnya, lalu kita ikut mengumpulkan dana dengan tujuan untuk saling tolong menolong, maka dana itu adalah dana tabaru, di mana dana itu akan disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di dalam konsep contoh yang saya sebutkan sebelumnya, orang-orang yang ikut ke dalam akad tersebut sebenarnya juga bisa mengambil keuntungan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan saat melakukan akad tabaru tersebut. Namun orang-orang tersebut tidak boleh mengambil laba dari akad tabaru tersebut, bahkan sedikit pun tidak boleh. Akad tabaru ini juga bisa diubah menjadi akad tijari bila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau sudah disetujui sebelumnya. Yang kedua ada akad tijari. Akad tijari adalah semua bentuk akad atau perjanjian yang dilakukan dengan tujuan untuk keuntungan atau komersial. Dalam konteks asuransi, akad ini merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang mana selanjutnya menjadi aturan dasar untuk semua hal yang berlaku pada asuransi syariah yang dibentuk. Akad tijarah ini juga bisa diartikan dalam sebuah akad atau perjanjian yang dilakukan saat hendak melakukan transaksi ekonomi yang bersifat profit oriented. Kegiatan transaksi ini dapat dilakukan antara individu dan individu maupun antara kelompok dan kelompok. Contoh dari jenis akad tijari ini adalah sewa menyewa, jual beli, dan investasi. Transaksi ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat komersial. Akad tijarah ini juga bisa diganti atau diubah menjadi akad tabaru apabila pihak yang haknya tertahan mau melepaskan haknya sehingga kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajiban bisa digugur. Transaksi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya komersial. Transaksi ini bisa diubah menjadi akad tabaru apabila pihak yang haknya tertahan bisa atau mau melepaskan haknya sehingga kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya bisa digugurkan. Baiklah teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari aku. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.